الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali yang beriman dan yang beramal soleh. Saya Seni Hayati dari Kober Aroyan, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, bersama aku. Iya, siapa? Aku, Bunda. Iya, aku namanya Iteng. Oh, Iteng. Iya, aku mau jadi dokter. Kenapa mau jadi dokter? Biar berguna bagi umat. Oke. Lalu aku akan jadi wanita tangguh kayak Ibu Kartini, Bunda. Mau jadi wanita tangguh? Iya. Lalu salah satunya adalah jadi dokter. Aku akan mengobati orang-orang yang sakit. Oke. Pas banget dengan dongeng yang akan Bunda bacakan. Oh ya? Iya. Bunda akan bawakan dongeng berjudul Sang Dokter dari sebuah buku berjudul Sang Dokter yang ditulis oleh Alison Kuro dengan ilustrator Nan Homnon yang diterjemahkan oleh Aliana Suseno. Oke, aku mau, Bunda, mau dengerin dongeng. Oke, perhatikan. Siap. Myanmar, September 1988. Myanmar yang dulu bernama Burma, saat itu kondisinya mencekam. Kenapa, Bunda? Terjadi pemberontakan di sana. Terus, seorang wanita tangguh bernama Cynthia Maung sedang mencari tempat untuk mengungsi. Wow, terus, Bun, bersembunyi di dalam hutan dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan malam harinya. Kenapa harus malam, Bunda? Karena kalau siang hari itu banyak yang mengintai dan takut untuk ditembak. Serem sekali. Iya. Lalu Dokter Cynthia Maung pun bersembunyi di hutan. Hutannya sangat sunyi. Sunyi, Bunda? Iya. Angin berhembus pun terdengar dengan jelas. Suasana lembab hutan yang dingin menusuk tulang. Sampai daun-daun yang jatuh pun terdengar saking sunyinya. Dokter Cynthia bersama timnya bersembunyi untuk keesokan harinya melanjutkan perjalanan ke perbatasan. Perbatasan Myanmar dengan Thailand ditempuh dengan perjalanan kaki 7 hari 7 malam. Wow, lama banget, Bunda. Capek nggak? Tentu saja capek. Lalu, begitu malam hari tiba, suasananya gelap, sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan hutan dengan suara khasnya. Serigala, Bunda. Iya, serigala pun terdengar dari kejauhan, membuat orang yang bernyali kecil mengurungkan niatnya. Tapi Dokter Cynthia terus berjalan. Di tengah perjalanan terdengar suara. Suara apa itu, Bunda? Takut. Ternyata begitu didekati, suara tersebut adalah suara orang yang sedang menahan sakit. Siapa, Bunda? Mereka adalah para pengungsi juga yang di tengah perjalanan karena kurangnya perbekalan dan obat-obatan sakit. Kasihan, Bunda, terus ditolong nggak, Bunda? Ya, Dokter Cynthia orangnya sangat baik. Dengan peralatan yang seadanya, dia tolong orang-orang. Termasuk orang yang tadi. Iya.
Dan ternyata banyak juga ditemui di perjalanan selama 7 hari itu. Hingga akhirnya Dokter Cynthia pun sampai di perbatasan Myanmar dan Thailand. Di sana ternyata banyak juga orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ada yang terkena luka tembak, ada yang sakit malaria, ada yang diare karena tidak cukup makanan, dan juga ada penyakit-penyakit lainnya. Lalu Bunda, Dokter Cynthia bersama rekan-rekannya membuat sebuah klinik yang ala kadarnya. Bahkan kliniknya tersebut pun menggunakan alat sterilnya dari apa Bunda? Dari alat penanak nasi, panci penanak nasi. Direbus dulu sampai airnya mendidih. Saking tidak adanya peralatan kedokteran Bunda. Iya. Namun Dokter Cynthia berjuang tanpa pamrih, menjadi wanita tangguh yang melawan rasa lelahnya, menjadi wanita pemberani, hingga akhirnya dia berjuang menjadi pahlawan kemanusiaan di bidang kesehatan. Dia banyak menolong orang. Bahkan di kemudian hari, Dokter Cynthia mendapat penghargaan dari berbagai wadah internasional. Dan selama 3 dekade atau 30 tahun, terus berkarya mengobati pasien-pasiennya tanpa lelah, tanpa dibayar. Masya Allah Bunda. Itulah dongeng yang berjudul Sang Dokter, yang diambil dari buku yang ditulis oleh Alison Kuro dengan ilustrator Nan Homnon dengan penerjemah Aliana Suseno. Pesan luar biasa bahwa kita bisa berkarya dengan apapun. Jadilah wanita tangguh masa kini. Jadilah Kartini masa kini yang terus berdedikasi membangun negeri, berkarya, menjadi khairunas anfa'hum linas, menjadi sebaik-baik manusia yang memberi kebermanfaatan buat manusia sekitarnya. Saya Seni Hayati dan juga itu undur diri. Semoga ada kebermanfaatan.